Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, sehat? Ya. Oke, sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, ya. Sebelumnya saya akan absen dulu. Afifah. Kemudian Ahmad Hafiz. Oke. Ahmad Rafa. Dan waitingnya menyusun kata. Oke. Nah, tugas kalian adalah menyusun kata yang ada. Ya. Oke. Siap? Yang bisa langsung jawab. Ya. Angkat tangan untuk jawab. Oke. Ya. Sekarang kita mulai. Yang pertama adalah ini. Ada kata libur, liburan pergi ke ada pantai bersama ke aku. Ada yang apa? Oke, keluarga pergi liburan ke pantai bersama aku. Ya. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Oke, aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Ada yang beda? Sama. Apa? Keluarga aku pergi liburan ke pantai bersama. Ada yang lain? Cukup ya? Oke, kita cek ya soalnya. Siapa yang benar ini? Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Siapa yang dijawabnya? Oke, Tempala. Oke, 102. Poinnya hanya Tempala dan Zaki 100 poin. Oke. Tepuk tangan untuk keduanya. Oke, materi kita adalah tentang apa? Berpikir komputasional. Minggu lalu sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu berpikir komputasional. Ya. Ada yang masih ingat? Apa? Iya, apa? Ada yang lain jawaban? Tujuan dari berpikir komputasional itu tentunya menyelesaikan masalah dari yang rumit menjadi lebih efisien dan efektif. Apakah itu sangat membantu atau tidak? Membantu atau tidak? Yang kemarin kita sudah belajar beberapa pilarnya ya. Mulai dari apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, hari ini kita akan bagaimana keempat bagian itu, penyelesaian itu kita akan bahas. Ada kasusnya nanti kalian pecahkan dengan menggunakan keempat pilar itu tadi. Ya, kalian pilih. Apakah ini termasuk dekomposisi? Apakah ini termasuk abstraksi? Apakah ini termasuk pengenalan pola atau pengenalan atau algoritma? Ya, nanti ada KPD-nya. Oke, kan saya tanya ini. Ya. Itu bisa. Yang berapa ini? Karet. Oh, karet. Mana karet? Karet, oi. Ini apa nih? Karet. Tulis sama instan boleh juga ya. Ya, sekarang kita buat mie instan aja enggak? Oh, boleh gitu. Sekarang saya tanya, bagaimana kita membuat mie? Ada yang bisa? Sudah pernah buat mie?
Beli mie instan nih baru, apa lagi? Nah, tujuan pembelajarannya ini sudah kita lakukan minggu lalu ya. Untuk minggu ini kita akan menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengolahan data. Jadi, bagaimana nanti kasusnya kalian pecahkan dengan menggunakan penerapan berpikir komputasional dari keempat tadi. Ini kesepakatan kelas sudah biasa ya, yang kita tulis kemarin. Nah, kalau kita lihat secara umum, gambaran umum berpikir komputasional itu adalah cara berpikir, ya, untuk menyelesaikan persoalan, ya, secara sistematis dan efisien tadi, efektif dan efisien, ya. Yang dibantu, yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer dengan cara berpikir secara komputer. Itu yang namanya berpikir komputasional, ya. Nah, tadi 4 yang sudah kalian dapati: dekomposisi, abstraksi. Dekomposisi apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Tuh, berarti kalau dekomposisi itu ada masalah yang besar, kali kecil. Kalian bagi-bagi. Kalau kue itu dibagi 4 misalnya. Jadi sehingga semuanya bisa terselesaikan. Kalau abstraksi apa? Memfokuskan, ya, pada hal yang penting. Nanti ada kasus kalian pecahkan, kalian fokuskan saja sesuai dengan apa tujuan masalahnya, ya. Kalau algoritma menyusun langkah terus untuk solusinya, ada langkah-langkahnya, step by stepnya, ya. Jadi mulai dari A sampai Z sampai selesai. Pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Jadi kalau ada yang sama enggak ketika kita ingin menyelesaikan masalah, maka kita pilih pola yang sama. Berpikir komputasional, computational thinking. Pengertian berpikir komputasional, computational thinking adalah proses berpikir yang terstruktur dan sistematis dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia, komputer, atau keduanya. Nah, dari keempat konsep utama ini, nanti saya akan kasih kasus di LKPD, ya. Nanti kalian akan bagi kelompok yang sesuai yang kelompok yang tadi, ya. Silakan kalian bagi kelompoknya jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, silakan buat kelompoknya. Nanti ada 5 kasus: menyiapkan makan malam, mengerjakan tugas sekolah, membersihkan rumah, merencanakan liburan, dan mengatur keuangan bulanan. Kalian pilih. Nanti sudah ada, ini contohnya, ya. Ini ada kasusnya. Oke, perhatikan. Ini adalah LKPD-nya. Nanti kalian cocokkan, sesuaikan ya. Misalkan menyiapkan makan malam, jangan pilih misalkan tentukan destinasi, hitung biaya. Nggak sesuai kan? Tentu biaya pesan tiket. Itu berarti kemana? Liburan atau liburan. Berarti ya kalian pilih. Di sini ada kolomnya, ada contoh masalah. Ini masalahnya, kalian pilih 5. Nanti ini ada 5 masalahnya, kalian tempelkan di sini. Kemudian pilih dekomposisi. Yang mana dekomposisi? Kemudian abstraksi yang mana? Di sini ya. Pengenalan pola yang mana? Algoritma yang mana? Kalian cari di sini. Ya, ini lembaran yang kalian tempel di sini. Sehingga nanti berbentuk sebuah bagan yang sudah lengkap. Misalkan menyiapkan makan malam, gimana cara dekomposisinya? Kemudian abstraksi bagaimana? Pengenalan pola bagaimana? Algoritma bagaimana? Oke, paham ya? Paham. Nah, setelah itu kalian pilih salah satunya. Salah satu kasus ini kalian buat ke dalam bentuk infografis. Dalam Canva juga boleh. Misalkan kasusnya menyiapkan makan malam, kalian buat dekomposisi menyelesaikan masalah bagaimana? Ya, kalian tinggalkan salin aja ini ya. Ya. Kemudian abstraksi bagaimana? Apa lagi? Algoritmanya bagaimana? Pengenalan polanya bagaimana? Kalian susun, buat dalam bentuk infografis saja. Ya, bebas pilih yang mana. Nanti kita akan diskusikan apakah benar atau tidak yang kalian pilih ini. Oke, paham ya? Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk membuat kelompok. Kenapa? Panjang-panjang dia. Nggak bisa dipakai. Kalian jangan diam deh. Boleh makan malam enggak? Mengedit Poster infografisnya, potret atau landscape?
Ini Yang menghitung itu. pengenalan pola. Iya, pengenalan pola ini kan. Sama urutan yang sama. Benar lah tempel di sini. Salah campur, susah. Mana tempel lain tuh? Nah, coba tahu. Ya, aku tidak bercanda dulu. Bercanda dulu. Nah, ini kalau misal membersihkan rumah, ini algoritmanya. Biasanya kan dalam bentuk ini hutan ya. Ini kira apa ini? Tentukan destinasi. Ini biasanya di mana? Oh, liburan. Berarti masukkan ke liburan. Mana liburannya? Konsep oh, lagi di ya. Lagi ya. Bersihkan rumah. Apa nih? Ayo sini ya. Gunting. Apa ini? Kenapa? Coba lihat ini. Kalau ini termasuk ke dekomposisi, abstraksi, pola atau algoritma. Tadi kalau algoritma kan urutan kan, ini cocoknya kemana? Di sini. Berarti baca soal berarti mengerjakan tugas sekolah di sini, ya? Apa? Ada yang nggak apa-apa? Ini Pas. Ini intinya yang panjang-panjang. Jangan ini diisi. Di sini menyiapkan makan malam, pas masuk soal makan malam. Oke, bisa ya? Kalau dia pengenalan pola, nah ini pola baru ada polanya. Lihat ini apa? Ada sih. jelas satu masalah Algoritma. Algoritma yang ini. Nah ini berarti dua ini. Oh ini bukan. Harusnya kita dari A. Iya. Iya. Jadi tapi kamera lagi. Jadi ini bagi simpel. Baik. Dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan studi. Sebelum itu kami mau memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Amar Rafael Bumi. Nama saya Muhammad Syamil Fikri. Nama saya Ananda Fajar Alvaro. Nama saya Muhammad Fatana Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, tugas mata pelajaran informatika, materinya mengenai berpikir komputasional. Kali ini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami tentang tahapan penyelesaian masalah yang sudah diberikan oleh Suryudi. Jadi untuk yang pertama kami akan membahas mengenai jawaban kami yang ada di kertas yang sudah kami jawab bersama. Silakan Fahri dijelaskan terlebih dahulu mulai dari contoh soal merencanakan liburan. Contoh masalah merencanakan liburan. Dekomposisi, tentukan tujuan, biaya, transportasi, penginapan, kegiatan. Abstraksi, fokus aspek penting, biaya, transportasi, akomodasi. Pengenalan pola, transportasi, penginapan, kegiatan. Algoritma, 1. Tentukan destinasi. 2. Hitung biaya. 3. Pesan tiket. 4. Pesan penginapan. 5. Susun. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai permasalahan mengerjakan tugas sekolah. Nah, langkah pemecahan permasalahannya itu terbagi menjadi 4 cara berdasarkan dari teknik-teknik yang ada di berpikir komputasional. Nah, yang pertama ada dekomposisi. Caranya itu membaca instruksi, mencari referensi, membuat kerangka, menulis dan mengedit. Lalu juga ada teknik abstraksi. Caranya itu fokus menghasilkan esai sesuai instruksi, bukan detailnya. Lalu juga ada pengenalan pola. Polanya bisa kita lihat bahwa di sini ada baca soal, lalu cari bahan, tulis dan juga revisi. Dan yang terakhir adalah langkah algoritma. Bisa kita lihat di bawah sini
Langkah pertama yaitu baca soal, yang kedua cari referensi, yang ketiga buat kerangka, lalu yang keempat tulis draftnya. Ya. Baiklah, setelah penjelasan dari kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Jadi yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan, dipersilakan. Ada yang mau nanya? Apakah sama semua hasilnya? Yakin? Oke, cukup. Nggak ada. Langsung aja. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya karena tadi belum sempat kenalan, perkenalkan secara singkat saya Dalisha. Saya Muhammad Rahmat. Saya Hafiz, saya Firman Laksono, saya Fahri. Kami berlima menutup presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Izinkan kami perkenalkan diri. Mulai dari Chandra, saya Chandra. Saya Nova Putra. Saya Almen. Saya Raihan. nama saya Alma, saya Windy, saya Rika. Dan dilanjutkan oleh Windy. Contoh masalahnya membersihkan rumah. Untuk dekomposisi dipecah ke ruangan, yaitu ruang tamu, kamar, dapur, dan kamar mandi. Untuk abstraksi, setiap ruangan dipisahkan, detail dan dirapikan. Pemenangan pola, polanya bersihkan debu, pel, dan rapikan. Algoritma 1. Pilih ruangan. 2. Sapu. Tadi kalian menyelesaikan kasus di LKPD, ya. Mulai dari menyiapkan makan malam, mengerjakan tugas sekolah, membersihkan rumah, merencanakan dan mengatur keuangan bulanan. Di situ ada 4. Bagaimana kita menyelesaikan? Jadi apa tadi yang pertama? Pakai dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, bakalan pola keempat. Kalau dekomposisi di mana menyelesaikannya? Menyelesaikan masalah jadi lebih kecil ya. Kalau abstraksi, iya, yang penting saja ya, yang penting. Kalau algoritma, menyelesaikan masalahnya ya, berurutan, berlangkah, memiliki langkah-langkah ya dalam menyelesaikannya. Nah, setelah kita melakukan yang namanya tadi diskusi, ada refleksi dari diskusi kita. Ya, yang pertama, silakan yang bisa jawab. Yang pertama, bagaimana kalian memecahkan masalah besar menjadi langkah kecil? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Dalisa. Jadi, cara menyelesaikannya itu dengan menggunakan penerapan ilmu komputasional. Karena kita bisa menemukan solusi untuk banyak masalah yang sebelumnya terabstrak. Jadi, komputasional juga menggunakan teknologi bahwa tidak hanya tentang komputer, tetapi juga tentang cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Oke, thank you Dalisa. Ya. Oke, tadi bagaimana caranya memecahkan masalah besar menjadi lebih kecil? Tadi dengan salah satu caranya adalah dengan cara penerapan berpikir komputasional, bisa dengan dekomposisi, ya tadi ya. Jadi masalah yang tadi masalah apa yang rumit bisa diselesaikan secara bertahap, ya. Tinggal milih yang mana langkah-langkahnya, ya. Oke, yang kedua, adakah dengan penerapan berpikir komputasional penyelesaian masalah tertentu bisa kalian temukan? Ada jawaban? Oke. Lagi ya. Dengan berpikir komputasional, kita tidak hanya menemukan solusi, tapi juga membuat sebuah metode atau aturan yang bisa digunakan berulang kali untuk masalah yang serupa di masa depan. Ini membuat kita lebih efisien dan terorganisasi dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Oke, thank you Jaki. Tepuk tangan untuk Jaki. Jadi tadi ya
lebih terorganisir masalahnya. Coba kalau masalah kalian tadi tidak kalian selesaikan dengan sistematis, kira-kira selesai nggak? Nggak bisa, ya. Makanya tadi kita komputer itu diterapkan untuk kita bagaimana cara pola pikirnya itu kita menerapkan cara pola pikir kayak komputer. Jadi sistematis ya, ada urutannya, ada step by step yang harus dilalui, ya. Oke, cukup ya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Hai ganteng. Oke semua, sudah? Sudah? Oke silakan diberesin dulu tempat kalian. Tulisan hari ini ada beberapa yang saya akan simpulkan ya. Jadi yang pertama adalah kesimpulan kita hari ini. Berpikir komputasional membantu dalam mengolah data sehingga memungkinkan masalah kompleks dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur. Jadi ya, dan sistematis menggunakan penyelesaian secara dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan yang kedua apa? Manfaatnya apa? Baik cerita. Manfaatnya apa? Oke. Yang kedua adalah kalau kita melatih apa otak kita ya, melatih langkah konsep kita dengan cara berpikir komputasional, maka masalah rumit yang rumit itu bisa kita pecahkan lebih mudah. Ya, tinggal kita mau ngambil yang mana? Apakah secara dekomposisi atau secara algoritma atau secara tadi apa? Abstraksi atau pengenalan pola. Tinggal lihat kondisi masalahnya bagaimana. Ya, jangan sampai masalahnya kalian diamkan. Ya. Oke, kayak komputer kan? Komputer bekerja di mana? Dia struktur ya. Gitu. Nah, nantinya keempat ini kita akan kembangkan ke dalam sebuah coding. Ya, dalam sebuah yang namanya aplikasi coding ya. Nah, nanti bagaimana kita pakai Skate, pakai apa lagi contohnya? Python ya, Java. Ya, Java dan sebagainya. Tapi yang mudah nanti tentang Scratch ya, kita belajar setelah nextnya. Bagaimana kita memecahkan masalah sebuah ada tantangan, ada sebuah kasus kalian pecahkan dengan menggunakan coding. Ya, intinya itu. Ya, apakah secara algoritma atau abstraksi itu terserah kalian mau milih yang mana. Oke? Bawa handphone nggak kalian? Bawa. Masih ada handphonenya? Oke, sebelum kita ke itu kita lihat dulu, kita pakai evaluasi dulu. Evaluasinya pakai Kahoot. Sudah semua? Oke, udah masuk ini. Oh, nasi hijau. Jangan nonton gaming. Lagunya sangat-sangat ini wow. Mulai. Oke, sudah? Sudah ya? Ada yang belum? Ghost Rider. Oke, nanti soalnya kalian di sini, kalian jawabnya pilih jawabannya sesuai dengan itu ya. Oke, kita mulai. Lihat soalnya sini. Aku alergi udah nggak lama. Itu apa? Iya, soalnya. Makan pizza apa? Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu komputasional? Jawabannya ini ada 4.
Pertama kali Ki aku main Apa ini. yang dimaksud dengan berpikir komputasional ya? Kamu benar ya? Oke, sekarang berikutnya. Benar atau salah? Menemukan pola dan menggambarkan menyelesaikan masalah lebih cepat. Benar atau salah? Yang salah. Oke. Siapa bozak selanjutnya. Ya soalnya langkah pertama dalam berpikir komputasional adalah cara komputer memecahkan masalah berpikir, menyediakan banyak file dan bisa jawaban internet. Soal berikutnya, benar atau salah? Berpikir komputasional hanya dapat dilakukan oleh orang yang pandai komputer. Contoh algoritma dalam penyelesaian saya adalah Woi, apa tadi? untuk mengatakan contoh algoritma dalam penyelesaian saya adalah Nonton TV. atau TV. Ada yang salah masih. Benar salah. Itu rata-rata membuat tulisan termasuk contoh algoritma. Soal terakhir ya. Ani, siapa Ani? Samir, lo. Oke, good. Oke, Bu Jati. Oke. Ke depan kita belajar tentang konten digital. Nanti yang berikutnya ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, dari saya ingat, setiap masalah bisa diselesaikan asal kita berpikir terstruktur dan kreatif. Tetap semangat belajar. Oke. Silakan pimpin doa sebelum menyelesaikan pembelajaran ini. Silakan Cil. Oke ya, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari tentang berpikir komputasional itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan juga kita lebih semangat lagi belajarnya, lebih mengetahui memahami apa itu berpikir komputasional baik secara kehidupan sehari atau nanti kita menggunakannya dengan coding. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.